Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Kartika Cindy. Saya adalah staf perpustakaan SMK Yarsi Medika. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Yarsi Medika tahun pelajaran 2020-2021. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perpustakaan yang ada di SMK Yarsi Medika. Perpustakaan SMK Yarsi Medika berdiri pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2019, alhamdulillah kita sudah melakukan akreditasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan mendapatkan akreditasi A. Lalu perpustakaan SMK Yarsi Medika ini sudah mempunyai sistem otomasi sendiri, di mana sistem ini dinamakan InListLite atau Integrated Library System. Jadi untuk apa sih sistem InListLite ini? Sistem InListLite ini digunakan untuk melakukan pengolahan buku yang ada di perpustakaan SMK Yarsi Medika. Lalu selanjutnya untuk koleksi yang ada di perpustakaan SMK Yarsi ini sudah lumayan banyak, terdapat 2000 buku. Di antaranya ada buku umum, lalu buku produktif, buku-buku novel, buku-buku sastra, buku-buku puisi, buku umum, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah tentang sistemnya. Oke, bagaimana sih sistem untuk peminjaman dan juga pengembalian buku perpustakaan? Oke, yang pertama ini untuk melakukan peminjaman kita harus mendapatkan atau mempunyai kartu anggota. Jadi kartu anggota ini dibuat atau siswa-siswi SMK Yarsi Medika ini wajib mempunyai kartu anggota. Kartu anggotanya seperti ini. Siswa-siswi SMK Yarsi Medika wajib sekali siswa-siswi SMK Yarsi Medika wajib sekali mempunyai kartu anggota untuk melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Lalu, bagaimana sih cara membuat kartu anggota ini? Jadi untuk membuat kartu anggota ini, kalian hanya perlu datang ke perpustakaan, lalu melakukan administrasi atau pengecekan data kalian, itu dengan penanggung jawab perpusnya nanti akan dibuatkan. Lalu setiap perpustakaan itu pasti mempunyai peraturan, di mana peraturan perpustakaan ini sangat wajib dipatuhi oleh siswa-siswi SMK Yarsi Medika. Yang pertama adalah setiap pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu atau buku pengunjung. Buku pengunjung ini diisi oleh kalian saat datang ke perpustakaan. Lalu yang kedua adalah pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang perpustakaan. Sudah jelas ya, perpustakaan ini bukan untuk tempat makan dan juga minum, tetapi hanya untuk tempat melakukan baca buku. Sangat dilarang keras membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan. Lalu yang ketiga adalah pengunjung meletakkan tas ke dalam loker. Pada saat berkunjung ke perpustakaan, siswa-siswi SMK Yarsi Medika wajib meletakkan tas ke dalam loker yang sudah disediakan di perpustakaan. Lalu yang keempat adalah pengunjung dilarang menimbulkan suara gaduh atau bising yang dapat mengganggu pengunjung lainnya. Sangat jelas ya, di perpustakaan itu sangat tidak boleh melakukan kegaduhan atau berisik. Lalu yang kelima adalah pengunjung harus menjaga kebersihan, kerapihan, dan juga kesopanan. Lalu yang keenam, pengunjung dilarang merusak buku, merobek, melipat, mencoret-coret, atau mengotori bahan pustaka. Lalu yang ketujuh adalah buku yang telah dibaca harus dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan kode buku. Jadi di perpustakaan SMK Yarsi ini sudah dilakukan penempatan buku sesuai kodenya masing-masing. Jadi pada saat meminjam buku atau membaca buku, kalian wajib sekali mengembalikannya sesuai dengan kodenya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih tata cara peminjamannya? Oke, kalian pada saat peminjaman kalian datang ke perpus, lalu
aturannya yang pertama adalah setiap peminjaman harus menyertakan kartu anggota perpustakaan. Sudah jelas ya, karena wajib membuat kartu anggota, jadi jelas pada saat meminjam buku kalian harus membawa kartu anggota. Lalu yang kedua adalah setiap peminjaman di meja sirkulasi. Nanti kalian pasti akan tahu yang namanya meja sirkulasi yang ada di perpustakaan SMK-IRSI. Lalu yang ketiga adalah jumlah buku yang boleh dipinjam maksimal 2 buku. Maksimal 2 buku, jadi 3 buku itu tidak boleh. Lalu yang keempat, jangka waktu peminjaman maksimal 3 hari dan dapat perpanjang 2 kali. Maksudnya adalah jangka waktu peminjaman maksimal 3 hari. Jadi jika kalian melakukan keterlambatan, pengembalian buku akan dikenakan denda 1.000 per hari. Jadi maksudnya di sini adalah jika kalian meminjam buku melebihi dari 3 hari atau batas waktu yang telah ditentukan, kalian akan mendapatkan denda. Lalu yang kelima adalah apabila buku yang dipinjam hilang atau rusak, wajib mengganti dengan buku yang sama. Wajib sekali bagi kalian yang merusak atau menghilangkan buku itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, itu sangat wajib untuk menggantikan koleksi perpustakaan. Dan untuk pengembaliannya sangat jelas, pada saat pengembalian itu sama seperti peminjaman, kalian datang akan datang ke meja sirkulasi, lalu melakukan pembarkotan dan juga penulisan di buku pengembalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Kartika Cindy. Saya adalah staf perpustakaan SMK-IRSI Medika. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK-IRSI Medika tahun pelajaran 2020-2021. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perpustakaan yang ada di SMK-IRSI Medika. Perpustakaan SMK-IRSI Medika berdiri pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2019, alhamdulillah kita sudah melakukan akreditasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan mendapatkan akreditasi A. Lalu perpustakaan SMK-IRSI Medika ini sudah mempunyai sistem otomasi sendiri, di mana sistem ini dinamakan InListLite atau Integrated Library System. Jadi untuk apa sih sistem InListLite ini? Sistem InListLite ini digunakan untuk melakukan pengolahan buku yang ada di perpustakaan SMK-IRSI Medika. Lalu selanjutnya untuk koleksi yang ada di perpustakaan SMK-IRSI ini sudah lumayan banyak, terdapat 2.000 buku, diantaranya ada buku umum, lalu buku produktif, buku-buku novel, buku-buku sastra, buku-buku puisi, buku umum, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah tentang sistemnya. Oke, bagaimana sih sistem untuk peminjaman dan juga pengembalian buku perpustakaan? Oke, yang pertama ini untuk melakukan peminjaman kita harus mendapatkan atau mempunyai kartu anggota. Jadi kartu anggota ini dibuat atau siswa-siswi SMK-IRSI Medika ini wajib mempunyai kartu anggota. Kartu anggotanya seperti ini. Siswa-siswa SMK-IRSI Medika wajib sekali mempunyai kartu anggota untuk melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Lalu, bagaimana sih cara membuat kartu anggota ini? Jadi untuk membuat kartu anggota ini, kalian hanya perlu datang ke perpustakaan, lalu melakukan administrasi atau pengecekan data kalian itu dengan penanggung jawab perpusnya nanti akan dibuatkan. Lalu setiap perpustakaan itu pasti mempunyai peraturan, di mana peraturan perpustakaan ini sangat wajib dipatuhi oleh siswa-siswi SMK-IRSI Medika. Yang pertama adalah setiap pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu
atau buku pengunjung. Buku pengunjung ini diisi oleh kalian saat datang ke perpustakaan. Lalu yang kedua adalah pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang perpustakaan. Sudah jelas ya, perpustakaan ini bukan untuk tempat makan dan juga minum, tetapi hanya untuk tempat melakukan baca buku. Sangat dilarang keras membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan. Lalu yang ketiga adalah pengunjung meletakkan tas ke dalam loker. Pada saat berkunjung ke perpustakaan, siswa-siswi SMK Yarsi Medika wajib meletakkan tas ke dalam loker yang sudah disediakan di perpustakaan. Lalu yang keempat adalah pengunjung dilarang menimbulkan suara gaduh atau bising yang dapat mengganggu pengunjung lainnya. Sangat jelas ya, di perpustakaan itu sangat tidak boleh melakukan kegaduhan atau berisik. Lalu yang kelima adalah pengunjung harus menjaga kebersihan, kerapihan, dan juga kesopanan. Lalu yang keenam, pengunjung dilarang merusak buku, merobek, melipat, mencoret-coret, atau mengotori bahan pustaka. Lalu yang ketujuh adalah buku yang telah dibaca harus dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan kode buku. Jadi di perpustakaan SMK Yarsi ini sudah dilakukan penempatan buku sesuai kodenya masing-masing. Jadi pada saat meminjam buku atau membaca buku, kalian wajib sekali mengembalikannya sesuai dengan kodenya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih tata cara peminjamannya? Oke, kalian pada saat peminjaman kalian datang ke perpus, lalu aturannya yang pertama adalah setiap peminjaman harus menyertakan kartu anggota perpustakaan. Sudah jelas ya, karena wajib membuat kartu anggota, jadi jelas pada saat meminjam buku kalian harus membawa kartu anggota. Lalu yang kedua adalah setiap peminjaman di meja sirkulasi. Nanti kalian pasti akan tahu yang namanya meja sirkulasi yang ada di perpustakaan SMK Yarsi. Lalu yang ketiga adalah jumlah buku yang boleh dipinjam maksimal 2 buku. Maksimal 2 buku, jadi 3 buku itu tidak boleh. Lalu yang keempat, jangka waktu peminjaman maksimal 3 hari dan dapat perpanjang 2 kali. Maksudnya adalah jangka waktu peminjaman maksimal 3 hari. Jadi jika kalian melakukan keterlambatan, pengembalian buku akan dikenakan denda 1.000 per hari. Jadi maksudnya di sini adalah jika kalian meminjam buku melebihi dari 3 hari atau batas waktu yang telah ditentukan, kalian akan mendapatkan denda. Lalu yang kelima adalah apabila buku yang dipinjam hilang atau rusak, wajib mengganti dengan buku yang sama. Wajib sekali bagi kalian yang merusak atau menghilangkan buku itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, itu sangat wajib untuk menggantikan koleksi perpustakaan. Dan untuk pengembaliannya sangat jelas, pada saat pengembalian itu sama seperti peminjaman, kalian datang akan datang ke meja sirkulasi, lalu melakukan pembarkotan dan juga penulisan di buku pengembalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai perpustakaan SMK Yarsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.